Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pemodelan indeks ketahanan pangan beras di Jawa Timur menggunakan regresi non-linear. Untuk memperkenalkan diri, di sini dari kelompok 14 ada saya Brenda Bunga Prasenda dengan NIM akhir 074, Faride dengan NIM akhir 049, Fikriyah dengan NIM akhir 032, dan Nafisa dengan NIM akhir 011. Di sini kami akan membahas tentang abstrak dari data ini, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan lampiran data. Di sini abstrak dari penelitian kami bisa dibaca langsung di PPT-nya. Selanjutnya ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang pangan merupakan kebutuhan paling mendasar dari suatu bangsa. Negara dengan ekonomi yang cukup baik, banyak yang mengalami kehancuran karena tidak memenuhi pangan bagi penduduknya. Laporan khusus kondisi beras Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur menyatakan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Timur sangat diperlukan adanya kesepahaman dari semua pihak untuk menjaga kestabilan harga beras dan ketersediaan beras. Rumusan masalahnya sendiri, rumusan masalah yang diselesaikan dalam penelitian adalah deskripsi, model, dan kurva terbaik dari indeks ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya. Untuk tujuannya mendapatkan deskripsi, model, dan kurva terbaik dari indeks ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 dan faktor yang diduga mempengaruhinya. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk sumber datanya diperoleh dari data sekunder 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang diambil dari BPS Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan mencakup data mengenai indeks ketahanan pangan beras dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi indeks ketahanan pangan beras di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013. Selanjutnya, variabel penelitian. Untuk variabel responnya yaitu Y, merupakan indeks ketahanan pangan beras yang diwakili oleh rasio ketersediaan beras kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk variabel prediktornya ada X1, yaitu kepadatan penduduk tiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, dan X2 merupakan rata-rata produksi padi tiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk tabulasi datanya dapat dilihat seperti tabel berikut. Selanjutnya untuk identifikasi outlier sebagai berikut. Ini adalah output dari mini-chart-nya. Lalu ini output dari SPSS-nya. Oke. Untuk identifikasi outlier sudah dirangkum dalam tabel sebagai berikut. Untuk indikatornya terdapat average, deficit, dan debetas dari 1 sampai 3. Lalu untuk kriteria pengamatan yang berpengaruh adalah sebagai berikut. Lalu untuk pengamatan yang berpengaruh telah sebagai berikut. Dengan menggunakan distance, nilai terbesar terdapat pada pengamatan ke-11. Nilai distribusi F yang merupakan padanan dari D35 itu adalah 0,08586. Jadi nilai persentilnya dapat ditetapkan yaitu sebesar 8,66%. Karena nilai persentilnya itu tidak mendekati maupun melebihi 50%, maka pengamatan ke-35 tidak berpengaruh cukup besar terhadap dengan fungsi regresi. Kesimpulannya adalah tidak terdapat pengamatan yang berpengaruh terhadap semua penduduk koefisien regresi, karena tidak satu persentil dari setiap pengamatan yang mendekati atau 50%. Selanjutnya ada uji normalitas. Di sini kita melakukan uji dengan Kolmogorov-Smirnov dan mendapatkan keputusan bahwa p-value lebih dari 0,15 sehingga p-value lebih dari 0,05 yang artinya residual data penelitian ini berdistribusi secara normal. Selanjutnya deteksi multikolinearitas. Deteksi ini itu indikasinya terjadi jika nilai VIF-nya itu lebih dari 10. Nah, dari output minitab yang sudah ditampilkan, nilai VIF dari X1 dan X2-nya itu 1,06, sehingga kasus multikolinearitas tidak terjadi untuk semua variabel X. Selanjutnya uji residual independen. Nah, kita menggunakan uji Darwin-Watson dengan indikasi terjadi autokorelasi ketika ada lag yang keluar batas sehingga residual tak saling independen. Untuk keputusannya sendiri dapat dilihat bahwa tak ada lag yang keluar dari batas atau keluar dari garis merah. Disimpulkan bahwa residual X2 independen atau tak terjadi autokorelasi. Selanjutnya uji linearitas. Nah, pada gambar scatter plot menunjukkan bahwa tidak ada pola linier. Karena scatter plot tidak menunjukkan hubungan pasti, maka digunakan nilai korelasi persen. Dari output minitab korelasi persen didapatkan X1 dengan nilai p-value-nya 0,028, sehingga keputusannya tolak H0. Karena itu kesimpulannya X1 dan Y terdapat hubungan yang linier. Lalu untuk X2 itu p-value-nya 0,406.
itu lebih dari 0,05 sehingga keputusannya gagal tolak nol, dan kesimpulannya X2 dan Y tidak terdapat hubungan yang linear. Selanjutnya untuk uji residual identik, untuk plotnya dan output ANOVA-nya dapat dilihat di samping. Berdasarkan dengan uji Gretzer, di mana nilai p-value-nya itu 0,455, sehingga p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, yang artinya residual identik. Dengan metode grafik, berdasarkan plot residual versus fits, terlihat titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, yang artinya residual identik atau tidak terjadi kasus heteroskedastisity. Selanjutnya, pemodelan regresi terbaik. Di sini kita menggunakan metode eliminasi langkah mundur atau the backward elimination. Di sini ada 2 step. Step pertama, berdasarkan tabel 1, variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena memiliki p-value terbesar, yaitu 0,714, sehingga dapat dikeluarkan dari model. Untuk step keduanya, kita regresikan lagi, sehingga pada tabel ini terdapat X1 yang signifikan, yaitu p-value sebesar 0,028 atau kurang dari 0,05, sehingga tidak dapat dikeluarkan dari model. Sehingga didapatkan model terbaiknya yaitu Y sama dengan 3,474 minus 0,000266 X1. Selanjutnya ada estimasi kurva. Di sini kita menggunakan SPSS dan outputnya seperti ini. Akan dijelaskan satu-satu. Yang pertama ada kurva linear. Pada gambar hasil estimasi kurva dan juga dari tabel di kanan atas memberikan informasi bahwa MSE-nya 2,311 dan R-square-nya 0,18. Lalu yang kedua kurva logaritmik. Didapatkan nilai MSE-nya 2,421 dan R-square-nya 0,086. Selanjutnya untuk kurva inverse didapatkan MSE-nya 2,5 dan R-square-nya 0,056. Selanjutnya, kurva kuadratik di sini didapatkan MSE 2,182 dan R-square-nya 0,199. Selanjutnya, kurva kubik di sini MSE-nya 2,212 dan R-square-nya 0,211. Selanjutnya compound MSE-nya 0,633 dan R-square-nya 0,425. Lalu power MSE-nya 0,802 dan R-square-nya 0,271. Terus S dengan MSE 0,930 dan R-square-nya 0,155. Selanjutnya untuk kurva growth, MSE-nya 0,633 lalu R-square-nya 0,425. Untuk kurva eksponensial, MSE-nya 0,633 dan R-square-nya 0,425. Dan yang terakhir untuk kurva logistik dengan MSE-nya 0,33 dan R-square-nya 0,425. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama, dari data tersebut memenuhi uji asumsi klasik, tetapi data tersebut memiliki outlier. Outlier tidak dihapus karena data ini mempresentasikan data keseluruhan di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten atau kota. Lalu yang kedua, dari hasil pemilihan model terbaik, didapatkan hasil bahwa kepadatan penduduk tiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur merupakan variabel yang signifikan. Lalu yang ketiga, hasil pemodelan rasio menggunakan model regresi linear dengan nilai MSE 2,311 dan koefisien determinasinya 0,128 atau 12,8%. Rendahnya nilai R-square diduga karena adanya hubungan yang tidak linear antara variabel prediktor dengan variabel respon. Yang keempat, dari hasil perbandingan estimasi kurva regresi non-linear, compound, growth, eksponensial, dan logistik merupakan kurva terbaik dengan nilai koefisien determinasi terbesar dan MSE-nya terkecil. Ini untuk lampiran data penelitian kami.
Sekian presentasi dari kelompok 14. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.